Shalom, salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam renungan singkat New Hope. Saat ini saya mengangkat satu tema, aman dalam lindungan Tuhan. Dan renungan saya pada saat ini saya landasi dengan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Ayub pasal 1 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Saudara, salah satu kisah di dalam Alkitab yang banyak menyita perhatian adalah kisah tentang kehidupan Ayub. Tentang bagaimana cara Tuhan bekerja menyatakan kuasa dan kasih-Nya berbeda dengan apa yang Tuhan lakukan kepada tokoh-tokoh Alkitab lainnya. Banyak kisah kita tahu khusus di dalam perjanjian lama yang menunjukkan kalau tokoh Alkitab tersebut setia, saleh dalam hidupnya, takut akan Tuhan, pasti tokoh tersebut akan aman-aman saja, akan selalu disertai dan ditolong oleh Tuhan. Akan tapi hal ini berbeda dengan apa yang dialami oleh Ayub. Alkitab mengatakan dengan jelas dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-1, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tapi sama-sama kita tahu bagaimana perjalanan iman seorang Ayub. Apa yang Tuhan izinkan Ayub alami. Saya bisa katakan rasa takut, rasa khawatir, rasa kehilangan yang Ayub alami melebihi rasa takut kebanyakan orang-orang saat ini. Kenapa? Karena semua rasa aman, sekali lagi semua rasa aman seakan-akan diambil dari kehidupan Ayub. Tapi kita tahu pada posisi ini sebenarnya Tuhan pada waktu itu sangat membanggakan bahwa Ayub adalah salah satu manusia yang begitu saleh. Tuhan memuji Ayub karena Ayub ini adalah orang yang saleh. Dikatakan di ayat 1 tadi, dia ini jujur, dia ini takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Kita dapat membayangkan betapa bangganya orang yang dipuji oleh Tuhan, disanjung oleh Tuhan. Tetapi pada posisi seperti inilah kejadian yang pasti di luar perkiraan kita, apalagi Ayub, menimpa kehidupannya. Saudara, kalau kita mau memahami secara utuh kehidupan perjalanan iman seorang Ayub, maka kita harus melihat kisah Ayub ini secara utuh mulai dari pasal 1 sampai pasal yang ke-42. Kalau kita hanya melihat kisah dari Ayub ini 1-2 pasal saja, maka saya pastikan kita bisa keliru menilai kebaikan dan kemurahan Tuhan. Jadi kita harus lihat secara utuh kisah tentang Ayub ini mulai dari pasal 1 sampai pasal 42. Secara singkat kita tahu ada bagian-bagian di dalam kehidupan Ayub yang Tuhan izinkan diambil, diporak-porandakan oleh iblis. Mulai dari kekayaannya, keluarga dari Ayub, kenyamanannya, tapi ada satu hal yang Tuhan tidak izinkan diganggu gugat oleh iblis, yaitu nyawa dari Ayub sendiri. Ayub 1 ayat 9 sampai ayat 12 mengatakan di sana, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di harapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada di dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Dari percakapan ini kita melihat dua hal yang Tuhan kerjakan. Dan hal ini tidak diketahui oleh Ayub.
Yang pertama, seandainya Tuhan tidak memagari Ayub, pastilah iblis dapat menjamah segala atau semua yang dimiliki Ayub. Jadi yang pertama, sekali lagi, seandainya Tuhan tidak memagari Ayub, pastilah iblis dapat menjamah semua yang dimiliki Ayub. Ini yang saya katakan tadi, perlindungan Tuhan. Dan yang kedua, iblis boleh saja berjalan mengelilingi dan menjelajahi bumi untuk mencari cara membawa umat manusia jatuh ke dalam dosa. Namun kita tahu iblis tidak bisa berperkara lebih karena ada pagar perlindungan dari Tuhan untuk semua anak-anak Tuhan yang taat, setia kepada Tuhan. Saudara, hal ini menunjukkan bahwa walaupun iblis seringkali mencoba untuk menjatuhkan orang percaya, tapi sesungguhnya perlindungan Tuhan bagi kita anak-anaknya itu tidak pernah kurang. Ada pagar perlindungan yang kokoh dari Tuhan yang tidak dapat ditembus oleh kekuatan daripada si jahat. Kata memagari di dalam bahasa Yunani dituliskan di sana sok, S-O-O-K. Dan kata ini memiliki makna seperti seorang petani yang mendirikan pagar berduri di sekeliling kebunnya. Hal ini petani tersebut lakukan untuk menjaga agar tidak ada satu binatang pun yang bisa masuk menerobos untuk memakan buah atau sayur yang ditanam oleh petani tersebut. Begitupun Tuhan kita, sebagai gembala yang baik, Ia pasti akan memagari kita setiap anak-anaknya. Dan dengan pagar yang kokoh dan kuat yang tidak dapat ditembus oleh kekuatan manusia, bahkan kekuatan apapun di dalam dunia ini. Saudara, kita harus ingat bahwa si jahat dengan giatnya berjalan mencari celah untuk memangsa anak-anak Tuhan dengan berbagai caranya yang licik. Melalui renungan kita ini, sama-sama kita diingatkan bahwa tidak ada perlindungan yang paling kokoh selain pagar perlindungan yang dari Tuhan kita sendiri. Oleh sebab itu saudara, kalau kita ingin perlindungan yang dari Tuhan ini kita bisa alami, yang pertama, jangan sekali-kali kita mencoba keluar dari tudung perlindungan Tuhan. Dan yang kedua, jangan sekali-kali mencoba keluar dari batas-batas yang Tuhan sudah tetapkan bagi saya dan saudara. Mungkin saya dan saudara bisa saja dalam jangkauan kuasa kegelapan, tetapi iblis tidak bisa mengganggu gugat setiap kita yang ada di dalam perlindungan Tuhan. Sekali lagi, iblis tidak bisa mengganggu gugat setiap kita yang ada di dalam perlindungan Tuhan. Ini yang harus kita sama pahami. Kita harus sama-sama pegang bahwa kalau kita ada di dalam Tuhan, tidak ada satupun yang bisa menggoyahkan setiap kita. Apapun pergumulan yang saudara alami saat ini, percaya saudara, kalau saudara ada di dalam Tuhan, Dia yang memelihara saudara. Dia tidak akan meninggalkan saudara berjalan sendirian. Dia pasti akan menolong, menjaga, memelihara. Apapun yang saudara butuhkan, pasti akan disediakan oleh Tuhan kita. Karena Dia Bapa yang baik bagi setiap kita, anak-anaknya. Puji Tuhan saudara, demikian renungan saya pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.